Untuk kali ini saya membuat video podcast atau wawancara sama adik saya. Kebetulan adik saya ini punya prestasi yang sangat gemilang menurut saya. Jadi saya sebagai kakaknya dan sebagai keluarganya juga sangat berbangga hati. Punya adik yang otaknya lumayan twing. Ya bisa dikatakan jos lah, cerdas lah. Kalau dia sih cuma ketawa-ketawa aja. Nah, jadi gitu. Jadi untuk kali ini kita kenalan dulu sama adik saya, adik kandung ini, adik yang nomor 3. Jadi saya punya 3 bersaudara itu, saya nomor 1, yang kedua itu cewek, terus yang ketiga ini jaraknya sama saya jauh sekali. Jadi sekarang lagi sibuk kuliah. Kuliah di mana? Oke, kita tanya langsung aja sekali kenalan ya. Ya, oke. Untuk kenalan dulu, nama saya Nandadi Kurniawan. Mungkin untuk kesibukan sekarang, ya karena lagi sedang koas, lagi dokter muda, jadi keseharian ya di rumah sakit. Selain pagi sampai sore belajar, tapi malam juga ada jaga kadang. Itu sih yang bikin capek. Terus palingan kalau kesibukan yang lain, mungkin kalau Sabtu Minggu waktu kosong itu ya sempet nyari penghasilan lah dari ngajar tentang ya materi OSN tentang kebumian yang dulu pernah digeluti selama SMK. Wah, sudah dapat uang dia. Dia nggak pernah cerita kalau dapat uang. Kalau dapat gaji dia nggak pernah cerita. Eh, tapi ini ya kuliahnya berarti sekarang di rumah sakitnya di mana? Rumah sakit Hasan Sadikin di Hasan Bandung. Sadikin. Sekarang lagi koas dokter muda. Doain lah tahun ini Amin. bisa lancar, selesai kok dokter mudanya, terus kemudian lanjut ke apa selanjutnya? Intensif ya, UKDI dulu lah. Iya, Tes UKDI dulu. Terus kemudian sumpah dokternya dilancarkan tahun ini, kalau nggak awal tahun depan lah, supaya tahun depan udah bisa jadi sah jadi dokter. Atau kalau sekarang ini programnya intensif ya? Intensif. Rencana ambil intensif di mana rencana? Ya, sedapat rezekinya aja. Ya. Kalau pengen di mana? Di Malang. Kalau pengen di Malang aja. Kita doain ya supaya lancar. Terus intensif ya nggak jauh-jauh juga di sini aja di Malang. Ya, amin. Oke, itu lanjut nih. Kira-kira prestasi apa sih yang dimiliki sama adik saya ini? Nah, kita simak bareng-bareng. Oke ya. Prestasi waktu kapan dulu? Nah, jadi adik saya ini di Malang ini semenjak SMA bareng sama saya. Nah, setelah itu selama SMA dia punya prestasi yang sangat wow, bisa mengharumkan nama sekolah dan juga mengharumkan nama Indonesia nanti di kancah internasional. Nah, di dunia apa? Karena ini meskipun kurus kayak gini, wah, dia sudah ikut juara dan mendapatkan medali di Olimpiade sekelas internasional. Nah, kita simak dulu ini apa? Langsung di SMA ya. Di SMA dia itu ngapain aja sih? Jadi tujuan saya itu supaya wawancara ini atau podcast ini atau video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi di SMA, yang lagi kepingin ikut Olimpiade nasional, kepingin dapat medali, nah kepingin punya kebanggaan juga. Nah, kita tanyakan sama yang ahlinya. Nah, jadi oke, Mas Nanda waktu ini apa itu namanya selama mulai di SMA lah, untuk di bidang Olimpiade Sains Nasional itu kan mulai SMA. Iya. Itu prestasi apa sih yang sudah didapat selama ini? Untuk mungkin waktu SMA itu tahun 2014 itu alhamdulillah di Lombok itu dapat medali emas Olimpiade Sains Nasional bidang kebumian. Terus kemudian alhamdulillah juga habis OSN lulus Platnas 1, lanjut Platnas 2, Platnas 3, Platnas 4, dan akhirnya bisa mewakilkan Indonesia di
internasional Earth Science Olympiad, itu mungkin untuk olimpiadanya kebumian di tingkat kebumian, di tingkat internasional di bidang kebumian yang dari pemerintah. Jadi ya alhamdulillah bisa sambil jalan-jalan di Brazil gratis, dan alhamdulillah waktu itu dapat medali perak. Tuh kan, beneran kan, nggak salah saya punya adik kan. Nah itu, jadi itulah ininya ya, apa itu namanya, prestasi yang sudah didapatkan selama SMA. Padahal ya dia di rumah itu ya nge-game aja sama saya sih selama di Malang. Oh bisa ya dapat ya ini apa dapat medali ya. Oke, jadi dulu sekolah di mana Mas Nanda? Sekolah di SMA Negeri 3 Malang. Oke, alumni SMA 3 Malang, SMA 3 Tugu. Mana teman-teman yang di SMA 3? Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, untuk ini apa itu namanya? Awal mulanya, saya mau tanya ini, awal mulanya. Saya juga dari dulu tuh sebenarnya ini, tahu-tahu dapat kabar, oh sudah juara ini, oh sudah di sini dan juara ini. Jadi sebenarnya saya itu sendiri juga belum jelas ceritanya itu kayak gimana sih dulu awalnya itu. Jadi awal mulanya kok tertarik sama Olimpiade itu apa sih? Sebelumnya kok nggak tertarik sama Olimpiade nge-game kayak gitu? Nah kebetulan dulu waktu di SMA itu waktu kelas, ya sebenarnya waktu kelas 10 itu nggak ikut apa-apa. Jadi ya gabut, ikut teman-teman main aja. Tapi kok kayak wah kurang nendang gitulah. Jadi akhirnya ya coba pas kelas 11, kebetulan ada seleksi yang mau ikut Olimpiade, yang mau ikut tim Olimpiade. Jadi baru tim dari sekolahnya ya coba-coba ikut ya. Alhamdulillah karena peminatnya sedikit jadi diterima semua kayak gitu. Nah, itu kan ada keberuntungan juga. Ada keberuntungan. Terus tadi sampai mana Mas? Itu sudah apa? Oh iya, keterima. Ada keterima nih. Oh, iya. Untuk apa? Jadi yang dipilih sama pihak sekolah lah. Ya, jadi kenapa itu ya karena mungkin kenapa milih kebumian juga mungkin karena peminatnya masih sedikit, tapi saya juga melihat ketika upacara kok prestasinya tiap tahun selalu ada, mesti ada kakak kelas yang menjuarai di Olimpiade Sains Nasional, selalu dapat medali setiap tahun. Jadi ya kenapa itu mungkin saya juga memilih bidang kebumian, karena dari kakak kelas juga ada, wah enak juga kakak kelas dapat medali, maju dipanggil upacara, terus juga ada uang tunainya yang dikasih tahu ke kita waktu upacara. Jadi ya itulah kenapa akhirnya pingin masuk di tim Olimpiade Sains Nasional waktu di SMA. Karena juga ya waktu kelas 10-nya juga ya gabut-gabut gak jelas, jadi ya pinginnya sih ya semoga bisa bermanfaat kayak gitu. Oh tuh, ternyata adik saya bisa kayak gitu ya. Itu berarti ini ya, ada sebelumnya emang di SMA 3 itu sudah terikot punya prestasi yang untuk di bidang kebumian ini. Sudah kakak kelas itu ada beberapa yang angkatan itu sudah dapat medali berarti ya? Ya, jadi tiap tahun dari tahun 2008, saya waktu itu 2014, jadi dari 2008 tuh selalu ada yang mendapatkan medali di Olimpiade Sains Nasional. Jadi juga salah satu alasan. Jadi gampangnya biar inilah ya, apa bimbingan lebih mudah juga lah, sama ada kakak kelas, ada yang direcokin lah ya. Ya. Terus kemudian ada alasan lagi nggak? Ini apa itu namanya? Apa nih? Ada alasan lagi nggak? Ini apa itu namanya? Kok tertarik ini sama OSN ini selain lihat di upacara, terus dapat medali, dapat uang tunai, itu apa lagi sih? Atau ada yang mau cewek yang dikejar mungkin? Biar ini gitu. Oke. Ya mungkin selain itu juga tahu kan kakak kelas siapa aja yang pernah juara. Kok gampang banget juga ngeliat kakak-kakak itu masuk ke universitas lewat jalur undangan. Jadi itu juga ya mulai nabung-nabung lah, karena juga nabung-nabung untuk sertifikat yang akan disetor waktu untuk jalur undangan. Jadi ya supaya punya bekal lah untuk masuk di undangan, supaya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Oh itu. Nah jadi
Itu alasan kedua ini yang agak masuk akal. Karena itu ternyata bisa lebih mudah untuk mencari universitas, terutama universitas negeri. Jadi yang banyak diterima sebelumnya kalau kita misalkan punya prestasi di Olimpiade Nasional tuh berarti kita hitungannya lebih mudah untuk tes masuk via undangan atau yang kita sebut sekarang itu apa? SNMPTN. Jadi yang SNMPTN ya, bukan yang SBMPTN. Kalau yang SBMPTN itu kan yang setahu saya yang sekarang seleksi bersama itu yang tes tulis. Tapi kalau SNMPTN ini murni didapat dari rapot sama store sertifikat. Nah, sertifikat. Jadi sertifikat medali yang didapat dari kejuaraan di Olimpiade Nasional itu, nah itu ternyata bermanfaat juga untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi buat teman-teman yang di SMA nih yang sudah persiapan nih mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah harus disiapkan. Kalau misalkan sebelum SBMPTN kita masuk lewat SNMPTN, nah kita kejar prestasinya dulu kalau gitu selama mulai dari kelas 1. Berarti rapot mulai dari kelas 1 ya? Rapot dari semester 1 sampai semester 5, tambah lagi juga scan sertifikat. Dah, itu aja kalau mulai kelas 10 berarti? Iya, dari kelas 10. Kelas 10 ya? Semester 1 sampai semester 5. Kelas sampai kelas 2 kelas 3 semester 1. Nah, itu ya teman-teman. Jadi terus kemudian kita lanjut lagi nih pertanyaannya nih. Kita lanjut lagi. Nah, kita tanyakan ini. Jadi itu tadi sudah alasan ketertarikan. Jadi yang pertama tadi karena yaitu bisa mejeng di upacara. Terus yang kemudian yang kedua bisa berfungsi, dapat uang, terus dapat uang juga. Itu masih yang kedua ternyata. Yang ketiga bisa sebagai modal tambahan untuk record prestasi yang bisa disetorkan untuk mencari perguruan tinggi di negeri, terutama yang universitas negeri yang ternama ya di Indonesia. Oke, terus kemudian nah kita lanjut ke ini apa itu kisah perjalanan selama di OSN itu gimana perjalanannya Mas Nanda ini selama di OSN. Saya juga mau dengar ceritanya ini. Nah, untuk mungkin sebelumnya menjelaskan dulu tentang perjalanannya dulu, bukan kisahnya dulu ya. Oke. Mungkin untuk perjalanan kalau kita mau ke OSN atau bahkan sampai ke yang internasional, mungkin pertama kita harus ke seleksi yang biasanya diadakan oleh sekolah. Oh gitu, internal. Ya, karena dari Tawarin gitu berarti ya? Kan misalkan dari awal itu ada 8 orang yang ikut bimbingan terus menerus, tapi nanti kan ketika mau ikut Olimpiade Sains Nasional yang tingkat kota itu biasanya mungkin maksimal ada yang 3, bahkan mungkin ada jika sekolah itu udah punya track record yang baik kuotanya bisa sampai 5. Jadi otomatis harus ada yang diseleksi lagi kayak gitu. Oh, itu untuk yang OSK. Untuk yang sekolah. Untuk yang sekolah. Ya. Yang sekolah dulu nih dari sekolah. Terus nanti dari yang sekolah itu kita masuk ke OSK, didaftarkan ke OSK, di mana untuk OSK itu Olimpiade Sains tingkat kota atau kabupaten. Jadi untuk yang kota ya seluruh SMA yang ada di kota itu mengirim perwakilan ke dinas pendidikan, terus nanti di situ akan diberi mulai ujian, mulai tes. Nah, nanti dari situ biasanya diseleksi untuk ke tingkat yang provinsi. Biasanya dari situ OSK itu diambil cuma 3 biasanya. OSK diambil diseleksi jadi cuma dari 5 diambil 3. Jadi dari yang satu kota itu. Satu kota. Oh iya, dari 5 itu ada di tingkat sekolah ya. Sorry. Di tingkat sekolah. Terus kemudian dilombakan lagi di tingkat OSK. Ya. Yang diambil satu kota satu itu. Satu kota biasanya itu 3. Kadang ada cuma 3. Ya, cuma 3. Berarti dulu ikut termasuk dari 3 orang itu ya? Ya, termasuk yang nomor 4 dulu. termasuk yang nomor 4 ternyata. Jadi ya dulu waktu SK itu masih peringkat 4. Terus nomor 4, tapi alhamdulillah dapat kuota tambahan, jadinya masih bisa ke
yang ikut untuk Olimpiade Sains yang provinsi. Wah, ternyata Jadi biasanya yang rezeki. dapat 3, biasanya yang diambil itu 3 orang, ternyata dia peringkat yang keempat. Dan pada saat itu dapat rezeki kuota tambahan untuk bisa mengikuti OSP. 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 Itu tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Oke. Tapi mungkin sekarang namanya udah berubah juga jadi KSP, Kompetisi Sains Provinsi. Oh, kompetisi Ya, provinsi. tergantung mau bilang olimpiade atau kompetisi. Oke, jadi ternyata adik saya ini termasuk empat besar sekota Malang berarti. Wah, luar biasa. Berarti kasarannya ya awalnya 3 dapat ya cadangan lah. Ya, Anggap aja cadangan. cadangan lah. Anggap aja cadangan lah. Bisa Iya, dapat, bisa cadangan. Nah, itu cadangan. Oke, kemudian bisa dilanjutin untuk Ya. di tingkat apa? OSP tadi ya. OSP. Di tingkat Nah. selanjutnya itu. Kalau di OSP ini Oh iya, sebelum lanjut ke situ tadi untuk ini tuh di kelas berapa itu sudah? Oh ya, ini saya untuk ikut Olimpiade ini ya untuk kelas 10 kan tadi sudah bilang di awal gabut-gabut, jadi cuma dapat kesempatan sekali di kelas 11 aja. Karena ya biasanya kita bisa dapat 2 kali, tapi karena baru ikut di kelas 11 jadi cuma punya kesempatan 1 kali. Jadi ya itu kesempatan yang harus dimanfaatkan. Nah, jadi di kelas 11 daftar ya. Daftar. Nah, karena kelas kelas 10-nya itu masih nggak ada pikiran ke situ. Terus baru lihat yang dapat medali itu baru kepikiran. Oke, akhirnya lanjut ke ini ya. Ke sudah lulus nih, Dari udah OSP. lolos nih 4 besar di Kota Malang. Berarti lanjut lagi ke tingkat provinsi. Provinsi. Oke, gimana lagi itu dari lanjutan provinsi kisahnya? perwakilan dari yang menang-menang dari OSK itu dilombakan lagi di Olimpiade Sains Provinsi. Biasanya untuk Jawa Timur kita di Surabaya, kalau nggak Malang gantian. Ya di situ seluruh perwakilan ikut lomba dan nanti biasa diambil. Sebenarnya untuk kuotanya itu satu provinsi itu 1. Jadi pasti ada perwakilan 1 orang untuk bisa lanjut ke OSN di tiap provinsinya. Tapi biasanya untuk yang provinsi-provinsi yang nilainya, karena kan untuk OSN itu tidak semuanya rata kan di tiap provinsi. Jadi biasanya untuk Jawa Timur itu juga dapat kuota yang lumayan. Waktu yang perwakilan dari OSP itu kalau nggak salah ada 8 orang gitu. Itu udah termasuk banyak sih. 8 orang. 8 orang. Dari seluruh yang kota ikut. di Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Oh itu iya, ada 8. untuk pada tahun berapa itu? 2014. 2014. Itu SMA 3 itu perwakilannya berapa ya? Perwakilannya Waktu itu ada 3. waktu 4 besar di Kota Malang itu SMA 3 berapa siswa yang mewakili? Jadi dari 4 itu 3 dari SMA 3 dan 1 dari SMA lain. Luar biasa. Berarti SMA 3 luar biasa ya. Jadi kalau misalkan ini ya, tiga-tiganya itu dari SMA 3. Terus yang satu lagi dari SMA lain kan? SMA lain. SMA mana itu? Dari MAN. Oh, Jalan Bandung. Luar biasa itu emang pinter-pinter. Terus jadi oke, lanjut lagi tadi ini jadi 8 ya terakhir itu ya. Kira-kira diambil 8 ya. 8 untuk ikut ke OSN. Itu waktu itu tesnya di mana? Tesnya waktu itu untuk OSP di Surabaya. Oh, di Surabaya. Lolos lagi, Mas. Alhamdulillah. Yang ranking keberapa? Nah, itu untuk OSP itu tidak dikasih tahu untuk peringkat 1, 2, 3-nya. Jadi hanya surat pemanggilan saja waktu itu. Surat pemanggilan bahwa dari Jawa Timur ada 8 orang dengan nama ini. Jadi nggak ada peringkat 1, 2, 3-nya nggak ada. Berarti totalnya ada 8 ya? Ada 8. Ada 8 Dan 91 dan 90 seluruh Indonesia untuk mengikuti ke OSN. Jadi tahapannya itu setelah dari kota ke provinsi tes lagi, seleksi lagi. Berapa hari seleksinya? Satu hari. Oh, cukup 1 hari. Si OSP itu cuma tes tulis aja. Berarti ini sudah fokus ke kebumian berarti ya? Fokus kebumian ya. Jadi dari awal emang sudah ya. Oke, jadi adik saya ternyata yang di provinsi dia lulus lagi seleksi. Ada yang lulus seleksi ada 8. Jadi
se-Jawa Timur. Adik saya 8 orang ini mewakili Jawa Timur di tahun 2014 tersebut, termasuk adik saya ini, termasuk Mas Nanda ini yang mewakili Jawa Timur. Kemudian habis dari Jawa Timur nanti lanjut lagi OSN. Nah, OSN. itu gimana tuh ceritanya tuh lagi? Ya, Apa lagi tuh? kalau OSN tadi kan, kalau untuk OSK OSP, untuk OSN itu dia selama 1 minggu dan biasanya tempatnya itu bergilir, dan waktu itu untuk 2014 dapatnya di Lombok. Jadi sekalian jalan. Tuan rumah. Lombok dapat tuan rumah. Lombok ini di mana? Mataram. Oh, di Mataram. Di Mataram berarti. Oh iya, saya ingat dulu adik saya pamit untuk ujian di Mataram, Lombok. Ya. Oke. Waktu itu berarti untuk yang perwakilan dari SMA 3 sampai di tingkat provinsi ada berapa orang? Tadi kan ada 3. Ada 3. Berarti tetap Ada 2 untuk yang kawasan. Gugur 1 orang, ya gugur 1. Padahal dia cadangan loh. Doa orang tua. Naik. Oh ya, emang doa orang tua tuh. Jadi teman-teman jangan lupa selalu pamit, baik-baikin tuh orang tua, ibu, bapak, minta doanya. Nah, ini terus kemudian di Lombok gimana nih? Boleh ceritain nih mungkin persiapan kan ini sudah OSN nih, sudah bukan provinsi lagi nih, sudah bukan di Jawa Timur aja tapi sudah nasional, artinya seluruh Indonesia dikompetisikan setiap provinsi. Jadi semua yang lolos di semua provinsi Indonesia dilombakan kumpul di Mataram. Nah, dilombakan di Mataram. Nah, ini persiapannya gimana nih persiapannya nih? Mungkin bisa sekilas lah diceritain persiapan menghadapi ini, apakah murni dari sekolah atau ada bantuan dari kakak-kakak yang sebelumnya dapat medali itu atau mungkin harus gimana coba ini sih ceritanya. Kalau untuk persiapannya untuk OSN ya mungkin itu kalau kita tahu mungkin OSN baru ada di semester 2, waktu semester 2 kan biasanya sekitar bulan Maret itu mulai OSK, nanti ke OSP biasanya bulan April Mei, dan nanti Juni Juli atau September itu dia itu OSN. Nah, tapi kita biasanya untuk persiapannya nggak cuma di semester 2, tapi biasanya untuk kita dari sekolah itu persiapannya itu mulai seleksi itu dari semester 1. Jadi begitu habis naik kelas ke kelas 11 itu kita sudah mulai bimbingan. Nah, dan di sini bimbingannya ya setiap Jumat Sabtu itu ya, yang ketika yang lain bisa pulang, bisa main-main, ya kita belum pulang, kumpul sama teman-teman ya. Jadi ya diperlukan juga kekompakan dari teman-teman. Tapi waktu itu juga untuk bimbingannya sih alhamdulillah karena dari kakak kelas tadi kan juga diceritakan sebelumnya kan juga ada yang pernah menang, dan kakak kelas itu juga masih care sama adik-adiknya. Jadi yang kakak-kakak kelas itu dia mengajarkan ilmu-ilmu yang didapat, ilmu tips-tipsnya juga untuk menang OSN ke kita selama ya dari semester 1 sampai semester 2 itu. Dan mungkin ya itu mungkin nanti untuk perjalanannya sampai ke OSN itu kita banyak libur-libur ya bimbingan. Selain bimbingan dari sekolah juga ada bimbingan dari Dinas Provinsi Jawa Timur juga biasanya. Oh, disupport juga berarti ya? Disupport juga. Jadi ya sekolah ada, dari provinsi juga ada. Emang sebenarnya kalau lingkungan sekolah itu kita punya teman-teman yang saling mendukung. Nah, itu punya komunitas yang saling mendukung, baik itu gurunya, baik itu sisi sekolah. Jadi kesiapan support dan dukungan itu yang menjadi peran utama nomor satu sebenarnya di lingkungan teman-teman kita. Karena jadi kalau kita lihat prosesnya juga untuk ikut OSN itu nggak cuma OSN beres, tapi nggak cuma OSK, OSP, OSN, tapi juga dari sebelumnya itu kan. Ya itu kalau misalkan kita nggak dapat teman-teman yang baik, yang membuat kita nyaman ada di situ, tentunya ya kita juga jadi nggak enak, nanti malah jadi nggak konsisten untuk belajar mengikuti bidang yang digeluti itu. Menyambung pertanyaan yang selanjutnya, jadi kalau yang tadi persiapan dari sisi sekolah, kemudian dari bimbingan yang dari eksternal lah. Nah sekarang untuk teman-teman ya, yang sekarang untuk persiapan di
dari sisi inilah internal atau dari persiapan pribadi diri pribadi sendiri. diri sendirinya. Nah, itu apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi Ya. ini ujian OSN ini? Yang Persiapan pertama diri. tentunya dari awal ketika mau masuk itu harus diniatkan terlebih dahulu. Jadi yang penting pertama itu niat. Karena kalau misalkan niatnya udah setengah-setengah atau aku cuma mau coba-coba, kalau coba-coba ya udah nanti pasti ketika bimbingan sering bolos jadinya ya males, jadinya ya nggak ikut, jadinya seleksi alam lah untuk ke OSK-nya. Nah, Niat. niat. Jadi kalau misalkan kita niat terus kita juga fun sama materinya, tentunya nanti kita pasti senang, jadinya untuk diri sendiri menjalankan itu pastinya juga happy, jadinya ya mau itu berapapun lama belajarnya juga nggak akan kerasa gitu lah, jadi nggak akan capek lah kalau emang benar-benar niat. Ya mungkin kalau untuk diri sendiri juga dulu kalau belajar ya belajarnya ya emang harus mengorbankan pelajaran sih dulu tuh, pelajaran di sekolah. Jadi ya untuk pelajaran di sekolah ya mungkin pas-pasan aja. Jadi ya udah karena emang yang paling dekat ini eventnya adalah OSN, jadi dulu ya siap-siap belajar untuk OSN. Jadi ya belajar materi-materi turunan dari kakak kelas yang udah pelatnas, terus kemudian juga kakak kelas kadang bilang saran coba baca buku ini, jadi ya itu diikutin sampai ya dulu fotokopi gitu itulah, walaupun nggak boleh sebenarnya fotokopi itu. Soal fokus berarti niat, terus yang kemudian nomor 2 adalah fokus. Jadi biar Have fun. terus Have plus have fun sama materi yang kita ambil itu yang ya, kita Pak. ambil di awal. Nah, oke. Itu berarti cukup untuk persiapan dirinya. Ya, Ada lagi? mungkin selain menyiapkan itu juga harus menyiapkan tenaga sama waktu lah, itu juga yang Oh iya penting. betul, tenaga, waktu, vitamin, jadi kesehatan lah. Kesehatan. Ya, kesehatan, benar jaga kesehatan itu penting. Waktu yang kadang-kadang juga. dilupakan. Ada lagi tambahan mungkin? Ya sama doa ke orang tua lah. Nah itu yang utama teman-teman. Berarti itu kunci yang terakhir itu jangan lupa. Sudah semua kita usaha, jangan lupa kita vertikal ke yang di atas, juga minta restu dan doa dari orang tua. Waktu itu mintanya ke bapak atau ibu? Oh, bapak, ibu, kakak semua di. Oh semua, saya lupa dulu itu dipamitin nggak ya? Tapi saya ingat saya iya, dia mau ke Lombok. Cuman hasilnya tahu-tahu dia jadinya nggak tahu kapan, tahu-tahu udah keluar hasilnya gitu. Hasilnya apa sih dulu itu waktu di Lombok itu? Ya alhamdulillah dapat emas keempat lah, medali emas keempat Oh berarti dapat emasnya itu di Lombok ya? di Lombok. Berarti di Lombok ya. Jadi ujian berapa hari tuh di sana? Ya, pasti untuk hari pertama ketika Minggu, Senin itu biasanya sambutan, nanti Selasa itu biasanya tes tulis, nanti hari keduanya tes lapangan, terus nanti hari ketiga keempat ini biasanya udah agak santai, itu kita bisa biasanya diajak jalan-jalan sama tuan rumahnya. Oh, Ya, untuk keliling di sekitar. jadi satu minggu itu nggak melulu tes terus ya? Oh, wah, berarti ada jedanya nih teman-teman. Nah itu pun tergantung kebijakan dari pemerintah kota yang jadi tuan rumah ya. Berarti kemarin tuh diajak jalan-jalan berarti? Ya lumayan diajak jalan-jalan keliling Mataram, keliling Lombok. Kalau Lombok itu berapa ini ya? Saya lupa menanyakan itu yang peserta OSN waktu itu Satu ada berapa? bidang itu 90 orang. Satu bidang berarti di Kebumian aja? Kebumian aja 90 orang. 90 orang. Ada 9 bidang. Berarti ya ada 810 itu untuk pesertanya aja. Belum juri. 810 kumpul semua di Lombok berarti ya? Iya. Berarti untuk per bidangnya di Kebumen waktu itu 90-an ya? 90 jadi ya banyak juga ya. Iya namanya juga satu ini ya, satu se-Indonesia ya kumpul. Oke, setelah hari keempat kelima terus kemudian Keempat kelima ya, habis jalan-jalan nih. Ya, biasanya itu nanti hari Berarti Jumat sehari 2 hari penuh itu. Pagi sampai sore itu jalan-jalan berarti. Iya, tapi kan kita sambil menunggu hasil dari OSN itu sendiri. Oh Jadi iya bertahap. jalan-jalan sambil deg-degan biasanya teman-teman itu. Oh, tuh. Jalan-jalannya ya tetap aja Ya, kepikiran. tetap aja kepikiran gimana hasilnya, dapat nggak. Biasanya nanti ya hari ke-6 atau ke-5 itu biasanya ya itu pengumuman. Habis itu pulang udah.
Sudah nggak ada ujian lagi setelah Udah. jalan-jalan tuh 2 sudah. hari acara itu. Oh berarti langsung diselesaikan di sana ya? Iya. Langsung diselesaikan di sana, pengumuman juga di sana. Di Jadi sana. jadi benar-benar ya ini ya apa itu namanya dikasih jeda lah, Dikasih jeda. jeda untuk. Nggak full 1 minggu ujian. Oh iya begitu teman-teman. Jadi masih lah diperlakukan yang Seperti manusia. iya saya kira cuman apa ujian ya setiap hari, ternyata enggak. Nah, terus hasilnya gimana tuh hasilnya? Ya alhamdulillah dapat medali emas. Dapat medali emas, cadangan dapat medali emas. Berarti yang untuk ngomongin untuk kebumian ya, Iya. untuk kebumian aja itu berarti yang dapat medali itu berapa orang? Yang dapat medali pasti semua bidang, 9 bidang itu sama semua. 30 orang per bidang. 30 itu dibagi lagi. Jadi yang dapat emas itu nggak cuma 1 orang tapi 5 orang. Oh, yang dapat Perak- emas 5 orang tuh. perak 10, perunggu 15. Jadi totalnya adalah 3. Lebih semangat lagi karena harapan itu sangat besar berarti. Bu, kalau lihat 90 orang yang diambil cuma 3 kan terlalu kecil harapannya. Tapi kalau diambil 30, semua bidang kan ya sama ya? Ya, sama. Semua bidang sama teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar persiapkan diri karena peluangnya ternyata besar. Nah, berarti untuk yang SMA 3, karena kan saya ngomongin kan Nanda ini kan alumni SMA 3. Berarti berapa orang yang dapat? Kan 3 ya? Kirim 2 tadi. Kan dari provinsi ke Provinsi Masing 2 orang. 2 orang berarti yang Dua-duanya dapat dapat medali apa? perunggu. Berarti Mas Nanda ini dapat emas, Ya, yang satu lagi dapat perunggu. Cadangan tuh, cadangan dapat emas. Meskipun di cadangan pun dia tidak berkecil hati, tapi ternyata dia bisa up sampai bisa membawa emas, medali emas. Teman-teman untuk apa itu namanya, perjalanan atau kisahnya ya, kisah perjalanan dari SMA mulai awal dari OSN bisa teman-teman simak. Itu tadi saya sudah apa itu interview tadi, saya bisa apa, jadi mungkin teman-teman ada pandangan atau ada gambaran gimana sih langkah-langkah step-stepnya itu sampai ke jenjang olimpiade sana. Nah, jadi persiapan-persiapan apa yang perlu disiapkan. Nah, itu buat teman-teman yang fokus mungkin video ini bisa bermanfaat karena saya langsung mengundang yang sudah mendapatkan medali emas di OSN. Itu pun juga nggak terlepas dari peran guru, peran dari kakak-kakak yang sebelumnya, dan teman. Nah, itu juga yang terakhir tuh support dari orang tua dan doa yang utama. Jadi untuk yang video kali ini sepertinya saya akhiri untuk sampai ke OSN ini. Dan untuk di ini apa itu namanya, untuk di video berikutnya saya mungkin akan menanyakan dia atau mau korek-korek dia masalah olimpiade, yang lanjut ke olimpiade yang bertingkat internasional. Waktu itu di Brasil kalau nggak salah ya. Waktu itu dapat kesempatan ke Brasil. Brasil. Nah, jadi prosesnya sampai ke Brasil itu seperti apa? Ikut olimpiade internasional itu bagaimana? Nanti saksikan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.